Selamat malam. Panglima ABRI Jenderal TNI Tri Sutrisno mengatakan menyongsong era tinggal landas pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua diperlukan kualitas manusia Indonesia yang memiliki kemampuan profesionalisme tinggi dan ditopang oleh jiwa kejuangan yang mantap. Pulau Nunukan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur paling utara banyak menarik minat para tenaga kerja Indonesia ilegal untuk mencari pekerjaan di negara tetangga Sabah, Malaysia Timur. Pada Pelita 5 ini, perusahaan listrik negara merencanakan membangun pembangkit tenaga listrik sebesar 3.626,67 megawatt dengan dana lebih dari 34 triliun rupiah. Saudara, beberapa berita tersebut akan mengisi berita nasional malam ini, di samping berita lainnya. Dan kami mulai berita pertama dari Jakarta. Dalam Pelita 5 ini, sektor industri makin menjadi tumpuan harapan bagi pembangunan ekonomi, sehingga perlu diwujudkan sistem perlindungan hukum bagi penemuan bidang teknologi beserta pengembangannya. Hal tersebut dikemukakan Menteri Kehakiman Ismail Saleh atas nama pemerintah dalam keterangannya tentang rancangan undang-undang mengenai paten yang disampaikan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin Wakil Ketuanya Saiful Sulun pagi tadi di Jakarta. Menurut pemerintah, adanya pengaturan paten akan membantu menciptakan iklim yang makin mantap bagi penanaman modal, sebab teknologi yang dibawa penanam modal akan memperoleh perlindungan hukum dalam rangka paten. Di lain pihak, adanya sistem paten akan tersedia sumber informasi bidang teknologi yang terbuka untuk diketahui dan dipelajari masyarakat. Menurut pemerintah, sejak oktroy WET dinyatakan tidak berlaku dan sambil menunggu adanya undang-undang paten yang baru, pendaftaran sementara permintaan paten sejak tahun 53 hingga akhir tahun 88 mencapai 13.046 permintaan paten. Dari jumlah tersebut, 12.550 berasal dari luar negeri dan 496 dari dalam negeri. Pemerintah mengharapkan rancangan undang-undang tentang paten dapat selesai dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam tahun ini juga. Rancangan undang-undang tentang paten disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 30 Januari 89, terdiri atas 15 bab dan 131 pasal. Setelah menjadi undang-undang direncanakan dapat berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 1991. Menyongsong era tinggal landas pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua, diperlukan kualitas manusia Indonesia yang memiliki kemampuan profesionalisme tinggi dan ditopang oleh jiwa kejuangan yang mantap. Hal ini disampaikan Panglima ABRI Jenderal TNI Tri Sutrisno dalam ceramah pembekalan kepada para perwira mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Angkatan ke-24 dan 25 pagi tadi di Jakarta. Dikatakan, ABRI senantiasa berupaya meningkatkan kualitas manusianya agar dapat mengemban peran pengabdiannya baik sebagai kekuatan hankam maupun sosial politik secara seimbang. Ditambahkan, bagi jajaran Polri, tingkat profesionalisme yang dituntut mencakup semua kemampuan yang memungkinkan Polri dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna sebagai perwujudan dari kemampuan selaku aparat penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa. Profesionalisme yang harus dimiliki Polri meliputi penguasaan bidang hukum, pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan di bidang perlindungan, bimbingan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kualitas jiwa kejuangan yang dibutuhkan, lanjut Panglima ABRI, merupakan keterpaduan dari kondisi terbaik aspek mental, ideologi, dan kejiwaan setiap anggotanya. Pada bagian lain, Panglima ABRI menegaskan, tingkatkan terus penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta kemahiran dan keterampilan sesuai bidang tugas masing-masing, sejalan dengan tantangan kebutuhan yang terus berkembang dari saat ke saat. Kedua, kembangkan kepemimpinan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, dengan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan di dalam jajaran ABRI, serta pelihara terus kemanunggalan ABRI dan rakyat. Yang terakhir,
mantapkan terus upaya pembinaan Kamtibmas dan penegakan hukum di setiap wilayah tugas dengan penuh semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari upaya memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Tim Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Wanhankamnas dipimpin Sekretaris Jenderal Mahmud Subarkah meninjau wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Sabah, Malaysia Timur belum lama ini. Ternyata Pulau Nunukan merupakan salah satu kecamatan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Timur paling utara ini memang banyak menarik minat para tenaga kerja Indonesia ilegal untuk mencari pekerjaan di negara tetangga Sabah, Malaysia Timur ini. Daerah ini merupakan tempat orientasi dan transito bagi tenaga kerja dalam skala regional yang lebih luas, yaitu dari Surabaya, NTT, NTB, Sulawesi, Jawa, dan daerah lainnya di Indonesia sebelum mencari pekerjaan ke Tawau dan negara bagian Sabah lainnya. Menurut data dari Kantor Pembantu Gubernur Wilayah Utara Kalimantan Timur, menjelang pemilu 1987 yang lalu, tenaga kerja Indonesia yang terdaftar mencapai 140.000 orang. Dari jumlah ini, 40.000 tenaga kerja Indonesia tidak mempunyai dokumen yang syah. Walaupun telah disepakati tenaga kerja Indonesia ilegal ini antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Menteri Negara Bagian Sabah yang berakhir 31 Januari 1989 di Nunukan, yang pelaksanaan pemutihan tenaga kerja Indonesia ini mencapai 61.649 orang, tidaklah berarti masalah ini tuntas seluruhnya. Kenyataannya masih banyak pencari kerja Indonesia mengalir ke Sabah walaupun telah ada upaya-upaya preventif dari pemerintah Indonesia. Masalah ini tidak terlepas dari disparitas atau kesenjangan kegiatan pembangunan antara wilayah pantai, pedalaman, dan perbatasan sebagai refleksi dari kondisi masing-masing daerah. Hal ini juga berdampak bagi sosial ekonomi serta bidang lainnya. Tim Sekretariat Jenderal Dewan Hankamnas ketika meninjau daerah ini menilai perlu adanya pemecahan perbatasan secara lebih terpadu dengan semua unsur terkait, baik dilihat dari sudut ekonomi, politik, hankam, dan sosial budaya. Tim juga menilai perlunya dibangun free trade zone di daerah Nunukan untuk memacu ekspor, mengingat wilayah ini cukup potensial. Perusahaan listrik negara merencanakan membangun pembangkit tenaga listrik pada Pelita 5 ini sebesar 3.626,67 MW dengan dana lebih dari 34 triliun rupiah. Dari jumlah 3.600 MW lebih pembangkit tenaga listrik yang dibangun, 344 MW diantaranya berupa pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini tersebar di Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan pembangkit listrik tenaga diesel akan dibangun di seluruh Indonesia kecuali Jawa sebesar 273 MW. Selain PLTA dan PLTD, juga dibangun pembangkit listrik tenaga diesel, gas, dan uap. Khusus untuk tahun anggaran 1989-1990 ini, perusahaan listrik negara siap membangun pembangkit tenaga listrik sebesar 669 MW dengan anggaran sekitar 7 triliun rupiah. Menghadapi rencana kerja yang besar ini, perusahaan listrik negara tengah bekerja keras menyiapkan diri untuk itu, termasuk diantaranya menyiapkan aparatur yang potensial. Pengangkatan 3 pejabat baru di lingkungan perusahaan tersebut oleh Direktur Utama PLN Insinyur Irmansyah Jamin di Jakarta pagi tadi merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kelistrikan. Insinyur Citeng Marsudi dilantik sebagai pemimpin PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang. Insinyur Sihombing menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan Umum pada Direktorat Bina Program PLN Pusat. Sementara itu, Insinyur Adi Satria menjabat sebagai pemimpin PLN Pusat Pengatur Beban Sistem Tenaga Listrik se-Jawa dan Bali. Diharapkan ketiga pejabat baru ini mampu bergerak lincah memenuhi aspirasi warga masyarakat dan tuntutan pembangunan kelistrikan di tanah air. Penandatanganan piagam naskah kerjasama antara Perum Survei Udara Penas dengan Institut Pertanian Bogor hari ini ditandatangani di Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan naskah kerjasama ini dilakukan Direktur Utama Perum Survei Udara Penas
Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Subroto, dan Rektor IPB Profesor Dr. Sitanala Arsad. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional, khususnya Departemen Kehutanan beserta asosiasinya, guna mengadakan pemetaan dan inventarisasi hutan HPH di seluruh Indonesia yang mencapai luas sekitar 55 juta hektar. Direktur Utama Perum Survei Udara Penas Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Subroto menilai kemampuan yang ada dalam lingkungan Institut Pertanian Bogor dan Fakultas IPB khususnya merupakan salah satu potensi nasional yang perlu diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan nasional. Menurut Rektor IPB, kegiatan ini memiliki misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak tata lingkungan hidup dan merupakan suatu tugas pengabdian sosial. Perusahaan Umum Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Perum Asabri, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya, membangun perumahan melalui KPR BTN di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1985, Badan Perencanaan Perumahan Baperum Pepabri telah membangun 3.000 unit rumah di Sulawesi Selatan yang pembangunannya atas bantuan Perum Asabri dan pemilikannya melalui KPR BTN. Di Kota Madia Parepare, awal bulan Juni lalu, diresmikan 391 unit rumah yang terdiri dari 104 unit berada di Kota Madia Parepare, 101 unit berlokasi di Bone, dan 186 unit terdapat di Ujung Pandang. Ke-391 unit rumah yang dibangun Baperum itu diresmikan Ketua Dewan Pembina KPR BTN, Departemen Hankam, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan W. Sarwono. Sementara itu di Irian Jaya, perumahan bagi anggota Pepabri akan dibangun juga di Kabupaten Sorong. Peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan Bupati Sorong diwakili Abdul Haywede Senin lalu. Perumahan yang dibangun pada tahap pertama terdiri dari rumah tipe 45 dengan luas tanah 200 meter persegi. Kemudian rumah tipe 36 dengan luas tanah 150 meter persegi, serta rumah tipe 27 luas tanah 120 meter persegi. Ibu Sudarmono menerima kunjungan istri Duta Besar Filipina, Nyonya Sylvia J. Farallon, pagi tadi di kediamannya Jalan Senopati, Jakarta. Kunjungan istri Duta Besar Filipina ini dalam rangka mohon diri sehubungan dengan berakhirnya masa tugas suaminya sebagai Duta Besar di Indonesia. Ibu Sudarmono dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dibina kedua negara selama ini dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Sementara itu di tempat yang sama, Ibu Sudarmono berturut-turut menerima istri Duta Besar Amerika Serikat, Nyonya John C. Monjo, dan istri Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Nyonya Munirah Borsley Al-Musallam. Kunjungan kedua istri Duta Besar tersebut dalam rangka memperkenalkan diri sehubungan tugas suaminya sebagai Duta Besar di Indonesia yang baru. Ibu Sudarmono mengharapkan agar para istri Duta Besar kedua negara ini selama berada di Indonesia dapat memberikan dukungan kerjasama yang baik, khususnya dalam hubungan bilateral kedua negara. Saudara, mulai saat ini, kiriman kornea mata dari Bank Mata Internasional Sri Lanka ke berbagai negara termasuk Indonesia dapat lebih terjaga keamanannya, tidak rusak. Sebuah pengawetan kornea mata yang disebut organ culture yang memungkinkan kornea mata dapat tetap segar antara 4 hingga 5 minggu telah dapat dilakukan Bank Mata Internasional bekerja sama dengan Universitas Amsterdam, Belanda. Atas bantuan Belanda pula, Bank Mata Internasional Sri Lanka dan Bank Mata Indonesia mendapatkan laboratorium untuk melakukan pengawetan kornea mata dengan metode tersebut. 8 kornea mata kiriman Bank Mata Internasional ke Indonesia yang diserahkan Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia, J. Perry Sundaram, kepada Ketua Umum Bank Mata Pusat, Nyonya Alamsyah Ratu Perwira Negara, hari ini di Jakarta, juga telah menggunakan metode itu. Menurut Ketua Umum Bank Mata Pusat, selama ini lebih dari 50% kiriman kornea mata yang diterima dari Sri Lanka atau 1.253 kornea dalam keadaan rusak. Sisanya hanya sekitar 40% di antaranya yang dapat dicangkokkan kepada penerima donor dengan baik. Kepada Duta Besar Sri Lanka, Nyonya Alamsyah Ratu Perwira Negara mengatakan,
tingginya tingkat kerusakan adalah akibat waktu perjalanan yang cukup lama dari Sri Lanka. Nyonya Alamsyah juga menyampaikan Bank Mata yang dipimpinnya kini sedang berusaha untuk mandiri dengan memasyarakatkan Bank Mata ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini Bank Mata Internasional Sri Lanka telah memberikan kornea mata sebanyak 25.000 buah ke 135 kota di 54 negara. Negara penerima kornea terbanyak yaitu sekitar 8.000 buah adalah Pakistan. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca umum Indonesia untuk jangka waktu 24 jam yang akan datang, berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adanya tekanan tinggi di Australia bagian tenggara yang menghambat membentuk palung udara yang memanjang dari daratan Australia sampai perairan sebelah selatan Jawa. Sehingga daerah awan dan hujan dapat terjadi di Sumatera bagian selatan, Selat Karimata, Kalimantan, Selat Makassar, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Laut Jawa, sebagian besar Jawa, dan beberapa tempat di Nusa Tenggara. Kawasan perairan Indonesia yang tinggi gelombang lautnya mencapai 2 meter atau lebih dapat terjadi di perairan sebelah barat Sumatera, Laut Cina Selatan, dan perairan sebelah utara Irian Jaya. Di atas wilayah Indonesia sebelah utara Khatulistiwa, angin rata-rata bertiup dari arah barat sampai barat laut, sedangkan di sebelah selatan Khatulistiwa dari arah tenggara sampai barat daya, kecepatan angin berkisar 10 sampai 25 km per jam. Suhu maksimum udara di beberapa tempat di Indonesia pada siang hari berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Suhu minimum udara pada dini hari berkisar 19 sampai 25 derajat Celcius. Kelembapan nisbi udara terendah di wilayah Indonesia berkisar 55 hingga 80%. Sekian berita nasional. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami sampaikan dunia dalam berita secara sentral dari Jakarta. Selanjutnya kita ikuti paket negeri tercinta Nusantara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjudul Tuntutan Nurani Anak Negeri. Selamat malam.